Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Masyarakat dilarang mudik, tapi pemerintah malah menghimbau untuk membeli baju lebaran. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, mendengar berita itu saja rasanya gimana gitu ya. Ada rasa geli, pengen marah tapi malah ketawa gitu loh. Jadi ketawa juga bukan karena bahagia, tapi ya ketawa aja gitu. Yang sebenarnya karena ini kan baru saja kita sekarang ini lagi bagaimana publik yang sebenarnya kepingin mudik gitu ya, tapi kan dilarang gitu. Tiba-tiba ada muncul himbauan untuk belanja baju lebaran gitu, baju lebaran atau bingkisan gitu ya. Itu yang kita lihat dari Menteri Keuangan gitu ya. Jadi seperti ada yang tidak nyambung gitu kan. Saya kemudian akhirnya mengutak-atik kita kalau netizen kalau gitu masih ingat. Ada beberapa komentar netizen sebenarnya ada di channel ini gitu ya. Kalau kita secara kesimpulan kita lihat banyak itu kemudian mencoba bernostalgia bagaimana baju lebarannya di masih tahun 2020 gitu ya. Kalau kita ingat pada saat lebarannya lalu itu kan akhirnya kemudian karena tidak mudik ya dia mengistilahkan ya mudiknya dari kamar gitu ya, kemudian mudik ke dapur, muter-muter gitu. Habis hanya waktu di situ. Jadi sekarang ini mau apa lagi gitu kan. Jadi apa tidak ada himbauan cara lain kalau kemudian hanya untuk sekedar untuk menggerakkan roda ekonomi. Tapi coba kita lihatlah gitu ya, seperti apa kira-kira yang dimaksud oleh pemerintah kita sekarang. Karena memang ini beberapa minggu terakhir ini kan ada banyak berita tuh di beberapa media dipublikasi bahwa Menteri Keuangan di dalam sebuah konferensi pers berkaitan dengan APBN itu kemudian menghimbau bagaimana menggerakkan ekonomi di masyarakat gitu ya. Yang salah satu solusi yang ditawarkan bahwa meskipun tidak ada mudik, tapi menghimbau masyarakat untuk belanja gitu. Kalau kita lihat misalnya satu berita saja, ada coba saya lihatkan misalnya di Republika gitu kita lihat ya, judulnya Republika itu menarik gitu. Mudik dilarang, Sri Mulyani imbau masyarakat belanja lebaran gitu. Jadi apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat, kalau soal larangan itu kan sudah jelas. Jadi ada surat edaran pemerintah melalui satuan Satgas Covid gitu ya, yang kemudian bahkan saking seriusnya pemerintah untuk melarang warga mudik, itu kemudian mengadendum surat edaran yang sebelumnya, lalu kemudian memperkuat bahwa masa pengetatan itu mulai dari tanggal 22 April sampai kemudian 5 Mei. Pasca dari 5 Mei, 6 sampai 17 itu nggak ada lagi perjalanan. Tutup gitu ya. Saking ketatnya di situ. Kita juga nggak tahu apa alasan di situ karena sesungguhnya kalau kita cek di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 gitu ya, Undang-Undang Karantina Kesehatan ternyata memang sebenarnya bukan soal mudik yang diatur, tapi yang diatur adalah sebenarnya pengetatan perjalanan, dan perjalanan itu bukan dinyatakan tidak ada, tapi yang ada adalah diperketat itu adalah prasyarat untuk melakukan perjalanan yaitu pos pemeriksaan. Yang biasanya kita kenal ada istilahnya prasyarat pertama kalau ingin melakukan perjalanan ada harus rapid antigen. Hanya saja memang soal karena sekarang ini misalnya di Kuala Namu sudah ditemukan malah ada bisnis mafia di situ ya. Ada mafia bisnis antigen bekas gitu ya yang digunakan. Bahkan ada juga suket palsu gitu. Jadi ini memang saya kira banyak soal di situ. Tapi kembali ke persoalan tadi yang ada di Republika, poin intinya bahwa Menteri Keuangan ini kemudian yang dimaksud adalah kenapa kemudian menghimbau masyarakat tetap belanja baju lebaran gitu ya. Lalu kemudian termasuk bingkisan karena kemudian menyatakan bahwa ada keinginan untuk menggerakkan ekonomi. Emangnya ekonomi itu hanya berada di kota gitu loh. Padahal sebenarnya kalau mudik juga itu kan sama saja menggerakkan juga ekonomi di desa. Bergerak ekonomi di kota sekaligus desa karena tidak ada orang mudik itu tidak belanja dulu baru mudik gitu ya. Jadi semua sebenarnya mendapatkan manfaat gitu. Jadi kita tidak tahu lagi-lagi apa. Nah, yang lain adalah alasan mereka bahwa ini soal happy katanya. Jadi kalau supaya juga tetap menikmati happy dari lebaran itu maka ya sudah belanja saja pakaian lebaran. Kalau menyebut bahwa bajunya dipakai, baju baru itu dipakai untuk sama orang tua, sama sanak pemilih, ke kerabat dan macam-macam. Ya bukannya selama ini kita juga sudah banyak dengan mereka gitu ya, dan biasa-biasa saja. Maka bahkan menjadi aneh. Nggak usahlah begitu sangat didramatisir gitu ya. Orang butuh mudik itu bukan karena baju baru. Butuh mudik itu karena ada semangat yang luar biasa yang berbeda di hari-hari lain. Nah ada yang menarik tuh bingkisannya disebut bahwa akan ada stimulus, ada ini kemudian bagaimana kemudian memfasilitasi
keringanan untuk kemudian melakukan pengiriman paket macam-macam gitu ya. Termasuk untuk bahkan menyebut ya kalau bisa supaya ini ke orang tua itu adalah melakukan komunikasi secara digital macam-macam. Yang ya kita harus realistis lah. Sekolah saja kemarin ini berapa anak yang begitu stres gitu ya, karena mereka tidak bisa belajar dengan baik karena tidak ada signal. Ketahuilah bahwa Indonesia ini sangat luas, tidak hanya ada di Jakarta, tidak hanya ada di Bogor, tidak ada hanya di Medan, ada di Makassar gitu ya. Di kota itu masih ada perjalanan yang sangat jauh di sana dan sangat susah dijangkau untuk komunikasi. Jadi saya kira ya membuat himbauan dan ini yang realistis saja lah gitu ya. Saya ingin sebenarnya mencoba melihat gitu ya, kalau poin pertama, kalau sekedar untuk menggerakkan ekonomi, maka ekonomi itu harus dilihat bagaimana bergerak bukan hanya di kota, tapi juga di desa. Karena justru bisa menjadi bias dan bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa kalau bergerak ekonomi di kota, maka yang diuntungkan adalah kelompok kapital tertentu. Dan bisa jadi itu menjadi kemudian persepsi macam-macam lagi di masyarakat. Berbeda kalau kemudian menggerakkan ekonomi itu di desa gitu. Nah, sebenarnya stimulus kepada masyarakat itu yang manis sebenarnya mendesak dibutuhkan sekarang. Jadi bukan soal bagaimana melakukan keringanan untuk belanja online dan macam-macam. Karena itu lagi-lagi kita bicara kapital gitu ya. Ingat, yang dibutuhkan sekarang mendesak di masa lebaran sebenarnya adalah itu berkaitan dengan sembako. Kebutuhan dapur gitu loh. Jadi 9 bahan pokok itu yang dibutuhkan sekarang. Harga cabai sekarang saja ini tuh melonjak tinggi gitu ya. Jadi yang harusnya adalah pemerintah cukup main saja di soal penyanggah ekonomi kita harga, bagaimana melakukan penekanan, ada head di situ batas harga tertinggi yang di batas maksimal, lalu kemudian kalau dia melonjak maka pemerintah harus masuk. Di situ saja bermain untuk melakukan bantuan kepada masyarakat, maka saya kira itu sudah luar biasa gitu ya, daripada kemudian menghimbau macam-macam. Toh mau dihimbau dan tidak dihimbau, bagi orang yang memiliki kebutuhan dia akan pasti belanja yang namanya baju baru. Tapi baju baru itu mau dipakai kemana? Hanya mutar-mutar dari dapur ke dapur. Karena ingatlah, harus diketahui, Lebaran kali ini adalah berbeda dengan Lebaran sebelum-sebelumnya. Lebaran kali ini selain dilarang mudik, tentu tidak akan ada pertemuan-pertemuan. Tidak ada tamu dan juga tidak ada yang lain gitu. Jadi saya kira kalau Lebaran dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi dengan konsep seperti itu agak mustahil.